Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya terakhir itu saya kunjungan ke Nusa Penida. Jadi setelah pulang dari Nusa Penida, sorenya masih saya sempat ke Pantai Sanur ya. Cukup 5 menit dari kamar saya di Ina Beach Bali Resort ya. Ina Bali Resort ini cukup luas ya, masih bisa lah untuk bersepeda. Di sini untuk penyewaan sepeda itu sekitar 15 ribuan selama 1 jam. Oke, ini di hari ketiga ya. Kita check out dari hotel Ina Bali Beach Resort ini dan kemudian menuju ke Ubud. Jadi hotel kita ada di Ubud untuk hari yang ketiganya, untuk penginapan yang ketiganya. Tapi sebelum ke Ubud, saya mau sempetin dulu ke Pantai Pandawa. Dari Sanur ke Pantai Pandawa sekitar 45 menit melewati tol Mandara. Tol berada di atas laut dan tol ini juga bisa untuk kendaraan roda 2. Jadi kita ngikuti rutenya Google Maps, terus dikasih potong jalan ya. Pokoknya nanti ini keluarnya tahu-tahu di nggak jauh dari gerbangnya Pantai Pandawa. Untuk tiket masuk per orang itu 15.000 dan parkir mobil 5.000. Tibanya di Pantai Pandawa, kita hanya foto-foto sebentar ya. Alasan saya mampir ke Pantai Pandawa hanya ingin tahu ya, sebagus apa gitu pantainya ya. Jadi mumpung ada kesempatan dan lagi di Bali, jadi kenapa enggak kalau kita kunjungi semua objek wisata gitu kalau bisa. Jadi setelah ini saya langsung menuju ke hotel yang ketiga di daerah Ubud. Tapi sebelum ke Ubud, kita sempat mampir ke tempat oleh-oleh namanya Erlangga 2, sekitar 40 menit dari Pantai Pandawa. Sebenarnya nggak jauh tadi dari sana deh, karena kita ke Pandawa dulu dan belum ada niat. Harganya terjangkau mulai dari 5 sampai 100 ribu. Oke, akhirnya kita menuju ke hotel ketiga di Ubud ya. Kita mau nikmati suasana pedesaan deh, karena di sini banyak sawah.
Namanya Freddy's Villa Ubud ya. Bookingnya lewat Traveloka. Untuk harga per kamarnya kurang lebih jadinya pas setengah ya, setelah pakai promo biasanya. Untuk fasilitasnya sendiri sudah lumayan lengkap ya. Ada kolam renang outdoornya. Nah ini restonya ya. Jadi kalau mager kemana-mana ya, kalau mau makan cukup pesen di sini aja, bisa diantar ya ke kamar. Nah ya, sekarang kita menuju ke kamar ya. Karena saya ambil yang ada private poolnya, jadi ruangannya katanya ada di belakang. Untuk suasana ini cukup tenang ya. Kalau untuk beristirahat memang cocok ya. Setelah beberapa hari jalan-jalan pergi muter-muter, jadi Ubud ini ya pilihan yang tepat ya untuk beristirahat, karena memang berada di wilayah pedesaan ya gitu. Oke, nah ini kamar kita ya, kolam renang, kemudian juga ada sini juga ada sofa ya. Nah ini masuk, ini lemari pakaian, kemudian untuk tempat tidurnya single ya. Di depan tempat tidur itu udah ada pintu ya, untuk menuju kolam renang juga. Ada wastafel, bathtub, sabun dan shower. Kemudian ada jemuran juga disediakan, toilet di luar ruangan. Kesimpulannya di Freddy's Villa Ubud ini cukup tenang ya buat beristirahat, kemudian nyaman juga. Mungkin bisa menjadi referensi nih buat teman-teman yang di sini. Malam harinya saya mau cari makan. Tujuannya Pasar Senggol Gianyar, jadi kurang lebih sekitar 10 menit ya. Ini lokasinya ya, jadi di sini banyak makanan khas Bali ya, yang lain juga ada ya, sate Madura juga ada gitu. Jadi kebanyakan sih sebenarnya banyak juga itu seperti babi guling, babi panggang. Saya tertariknya dengan bebek ya, jadi bebeknya bebek panggang ya. Mungkin khas Bali, sambalnya juga ya sambal mata ya. Nah cuma ya memang sempet temen saya bilang yang orang Bali itu, kalau buat makanan di sini kurang cocok gitu katanya untuk makanan khas Bali-nya. Dan waktu itu pilihan saya jatuh pada bebek panggang ya. Kalau dilihat kan menarik ya. Terus juga tampilannya udah kacang, sambal mata, timun. Nah
itu pas kita makan itu baunya bercampur bau bakaran dupa gitu, dan aroma apa namanya tuh, aroma bumbu panggangan itu beda gitu. Jadi di hidung itu udah muter gitu baunya, jadi kurang cocok lah sama lidah-lidah orang-orang Pulau Jawa mungkin ya. Tapi waktu kita ada di hotel yang pertama yang ada di Kuta itu, kita dapet nasi campur namanya. Nah itu lumayan enak gitu, cocok dah. Tapi kalau ini untuk bebek panggangnya memang aroma bumbu panggang itu beda gitu. Dan mungkin buat teman-teman ya buat masukan juga gitu. Siapa tahu ada yang mau nyoba ya silahkan aja gitu. Tapi buat di saya itu jadi aromanya muter lah. Jadi kita jadi nggak pengen makan gitu. Saran saya untuk makanan yang umumnya aja lah, standar gitu. Jadi pagi ini kita mau menuju Tegalalang Rise di Ubud. Jadi semacam lokasi itu persawahan. Jadi sawahnya berunduk atau berundak ya. Ini sawah bertumpuk, cuman kalau dilihat dari Google itu pemandangannya cukup menarik ya. Oke, di hari keempat ya. Nah ini dia Tegalalang Rise. Jadi tempatnya seperti sawah berundak. Lagi nggak panen jadi kurang menarik. Akhirnya kita check out ya, hari terakhir kita bakalan pulang, tapi kita mampir dulu di Pasar Seni Ubud. Nah ini Pasar Seni Ubud ya. Video-video saya hilang nih, kehapus kayaknya. Jadi di sini pas kita datang lagi renovasi juga, jadi nggak lama di sini. Dan sambil arah pulang kita mampir dulu ke Monkey Forest yang di Sangihe ya, bukan di Ubud. Kurang lebih perjalanan dari Pasar Seni Ubud tadi setengah jam menuju Sangihe. Karena ini dia adalah Monkey Forest yang di Sangihe ya. Untuk harga tiket masuknya dewasa 10.000 dan anak-anak 5.000. Jadi di sini ada beberapa monyet-monyet yang masih agresif ya. Tapi katanya itu masih agresif kan yang Monkey Forest di Ubud. Sini, aduh. Oke, untuk perjalanan selanjutnya kita akan menuju Pura Ulundanu ya. Memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kita melewati pegunungan di sini. Untuk tiket masuk Pura Ulundanu ini dewasa 30.000 dan anak-anak 20.000 ya. Pura Ulundanu Bratan adalah pura dan candi air besar di Bali ya, Bedugul, Kabupaten Tabanan. Di sini tersedia juga arena permainan air ya, seperti perahu air ini dan perahu motor. Untuk harga sewa sepeda air bebek ini harganya 40.000 dan kita bisa menyusuri danau Bedugul ini.
Akhirnya ini adalah objek wisata terakhir kita di Bali ya. Jadi setelah ini saya masih sempat ya mampir ke rumah sahabat saya, itu di Singaraja, jadi searah pulang ya. Jadi nih sahabat saya dulu dia tinggal di Depok ya, di rumah saya selama 2 tahun, dan kurang lebih 10 tahun ini kita nggak ketemu lagi gitu. Jadi dia udah deket di kampungnya nih. Akhirnya kita menuju ke Gilimanuk ya, tapi sebelum ke Gilimanuk di situ ada rest area, rumah makan pinggir pantai ya, ikan bakar Tanjung Alam, posisinya ada di pinggiran pantai. Bagi kamu menikmati makan, anak-anak juga bisa bermain air di tepi pantai ya. Setelah selesai makan, kita langsung menuju pelabuhan Gilimanuk ya, kurang lebih 1,5 jam. Kemudian rencananya kita akan mampir lagi ke Bromo ya. Jadi sampai di pelabuhan itu jam 11 malam. Setelah menyeberang, jadi kita tujuannya langsung ke Bromo. Kurang lebih makan waktu 5 jam lebih dari pelabuhan Ketapang ya. Tujuannya itu adalah ke Hotel Cemara Indah karena view-nya bagus di sana. Oh ya, jadi untuk tipsnya nih ya, karena nanti setelah mau sampai ke Bromo itu biasanya kalau bawa mobil sendiri itu suruh parkir di area parkir. Jadi nanti ada portal, jadi nggak boleh masuk. Tapi kalau teman-teman bilang aja mau ke Hotel Cemara Indah gitu, jadi biasanya dibolehin masuk gitu. Akhirnya kita sampai di Hotel Nirwana Indah. Jadi ini view-nya ya, view dari Hotel Nirwana Indah. Jadi kalau kamu memang nggak berniat ke puncak Bromonya, jadi kamu bisa di sini aja. Kalau hanya untuk melihat view dari Gunung Bromo itu. Karena sebenarnya paling sering itu ke Bromo itu disarankan ya jam 3 subuh gitu. Karena nanti kita bakal melihat matahari terbit. Ini adalah akhir dari perjalanan kita setelah kita mengelilingi Bali selama 4 hari ya. Jadi jika teman-teman bawa kendaraan sendiri, itu lebih banyak tempat yang bisa teman-teman kunjungin. Kalau sebelumnya saya berangkat lewat selatan, kemudian pulang lewat tengah dan utara Bali. Ya walaupun capek ya di jalan, tapi kebayar semua. Oke, jadi kesimpulannya untuk biaya bensin itu kurang lebih 700.000 PP Sidoarjo Bali, kemudian balik lagi ke Sidoarjo, udah muterin di Bali ya. Kemudian biaya nyebrangnya itu sekitar 180 untuk mobil, kali 2 udah 360, 1 jutaan udah. Kemudian nginepnya kurang lebih semua habis sekitar 5 juta. Oh ya, ini 5 juta untuk 2 kamar. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya kasih info ya. Jadi selama saya jalan ke Bali itu saya sudah ke Kuta, Taman, kemudian ke Sanur, kemudian Nusa Lembongan, Nusa Penida, 2 objek yaitu Diamond Beach, kemudian Rumah Pohon Monteng, kemudian saya ke Pantai Pandawa, pusat oleh-oleh, kemudian ke Pasar Malam di Ubud, kemudian di Ubud ada Sawah Berundak, Monkey Forest Sange, dan Pura Udanu,
bonus ke Bromo ya masih. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.